Kalau dari edukasi sih ya lebih ke safety riding sih Bang ya. Oke. Safety Iya. riding ya. Terus dari cara pengendara, terus apa lagi ya? Kelengkapan suratnya juga penting gitu. Yang bilang banyak motovlogger itu ugal atau apa, Salah. itu sangat salah. Dan banyak yang bilang motovlogger Balikpapan itu banyak yang membandingkan CC. Motovlogger Balikpapan tidak sama sekali membandingkan CC. Tuh. Oke guys, balik lagi di Dibilang Channel. Kali ini kita masih di Dibilang Podcast lagi dan kita tetap plesehan hari ini. Karena aku masih ngundangin para anak-anak motovlogger ya. Motovlogger Balikpapan ini ternyata sudah 5 tahun berkiprah di jalanan kota Balikpapan. Dan sudah 5 kali juga terjadi pergantian kepemimpinan. Dan sekarang ini kita undang pemimpin, tidak tahu pemimpin. Kita undang ketuanya dari generasi ke Berapa? Duh, dia pasti tanya belakang kamera dulu. Ya, kelima. Kelima dengan nama Dika. Dika dan Generasi keempat Ilham. generasi keempat Ilham. Kalau yang tadi sebelumnya di video sebelumnya, kalau kalian bisa nonton di pojok sini ya, sini atau sini ya, pokoknya di situ lah. Itu dari generasi 2 dan 3. Nah, generasi satunya aku lupa siapa. Siapa sih generasi satunya? Generasi satunya Bang itu Yogi kayaknya. Bang Yogi. Yang aku tahu sih Bang Yogi. Heeh. Iya kan, dia ketuanya kan? Sepertinya gitu. Seperti Koordinator, atau dia founder ya? Dia founder ya? Founder Iya, founder. termasuk. Oh, dia founder. Pendiri. Wih, Cuman keren. merendah dia. Dia merendah untuk meroket. Meroket. Memang rendahan sih orangnya. Hoi. Oke, kita kenalan dulu dari Bang Dika. Oke, perkenalkan nama saya Raden Dika, biasa dipanggil Dika. Raden Dika. Raden Dika. Wih, apa masih punya sama Raden Kartini? Wih. Nah juga. Oh, enggak juga. Kalau dari yang di ujung, Perkenalkan, nama saya Ilham. Nama nama bekennya, nama panggungnya apa nama panggungnya? MNMV. MNMV. Oke, kita tanya-tanya sekarang. Saatnya kita bertanya kepada orang-orang yang ada di sini. Oke? Mantap. Bang Dika, Yuk. Bang Dika dan Bang Ilham, ini sudah berapa lama bergabung di motovlogger Balikpapan? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Boleh siapa siut? Saya aja. Yang paling tua. Yang duluan jadi ketua. Oh, apa? Ini. Oh ya. Kalau dari awal itu saya daftar di motovlogger itu di tahun 2018. Oh, 2018. Ya, di generasi kedua. Oke. Di generasi kedua itu masih zamannya ketuanya Bang Soleh. Ketuanya Bang Soleh itu saya daftar di situ, masuk dan ikut-ikut motovlogger ini sebenarnya berawal dari nonton videonya motovlog Videonya Balikpapan. siapa? Pertama yang awal ku tonton itu channelnya Bang Dwika Yogi. Karena dia yang paling terkenal di Balikpapan dulu ya. Bang Dwika Yogi karena waktu itu kontennya dikejar begal. Iya, itu. Itu konten yang dibangga-banggakan sama dia. Itu saya nonton itu pertama. Karena paling rame viewernya. Dikejar begal kan, pas dilihat jalanannya, loh kok Balikpapan ini kayaknya. Ternyata Makanya YouTuber Balikpapan. Ternyata ada motovlogger di Balikpapan gitu. Oh, berarti memang dari dulu sudah pengen jadi motovlogger ya? Bisa dibilang gitu. Saya dibilang. Kalau dari Bang Dika? Kalau aku masuk itu di tahun 2019. 2019. Enak suaramu lah. Jadi penyiar bagus nih. Suaranya enak ya. Lanjut. Ya, terus masuk di motovlogger itu sih awalnya pengen masuk, cuman ya masih takut-takut gitu kan. Namanya belum pernah masuk komunitas, terus tapi suka sih kayak berkendara terus sambil ngevlog. Cuman belum tahu nih wadahnya di mana nih kira-kira gitu. Oke. Nah, terus itu kebetulan ada sepupu juga masuk di suatu komunitas ini juga. Dan dia masih di situ, aku tanyain kira-kira bisa kah aku masuk di sini di motovlogger ini gitu kan. Oh, ada sepupu di sini. Ya ada, sekarang udah enggak ini. Udah gitu, bisa. Kapan mau masuk? Ntar dulu deh. Jadi sempat beberapa kali pending terus gitu. Karena ragu kan, ragu terus belum ada apa kemarin ya, belum ada action cam-nya yang pertama, terus yang kedua belum ada helm full face-nya. Oh gitu. Iya. Tapi kan itu bukan sebagai syarat untuk masuk di motovlogger kan? Tapi ngerasa sih namanya motovlogger kalau ndak ada
Nggak ada kitnya kamera, kurang ya. iya kurang afdol gitu. Oh dia mau masuk motovlogger dengan persiapan luar biasa orang ini. Kita kasih tepuk tangan dulu. Mantap, Oke, mantap, mantap. kalau dari Bang Dika dan Bang Ilham, apa sih motivasi kalian tuh masuk di motovlogger selain punya wadah untuk menyalurkan bakat kalian di bidang ngobrol di belakang kamera itu? Lebih apa ya, lebih Jangan sama kayak yang sebelum-sebelumnya ya. enggak sih, lebih suka mengenalkan ini aja kayak wilayah Balikpapan gitu kan, yang entah dari keunikannya warga Balikpapan maupun pengendara-pengendara yang toksik maupun yang Ada kalem. ya? Pengendara toksik tuh ada ya? Ada yang dari yang muda-muda maupun yang emak-emak sekalipun juga ada. Ada Bang Ilham? Ya. Kalau dari aku itu sama ya, untuk memperkenalkan kota Balikpapan juga. Dan awal dari motovlogger ini, waktu itu saya ragu mau masuk karena saya masih helm halves, masih belum punya kamera sama sekali gitu kan. Tapi waktu itu ada salah satu ketua yang dulu waktu itu namanya Bang Saipul, itu Bang Saipul bilang kayak gini, "Enggak apa-apa, kamu masuk aja dulu." Oh ya sudah. Kalau gitu ya sudah, saya beranikan diri untuk masuk. Tapi kalau untuk kalau itu kan kalau si Ilham tahu info dari YouTube ya, Iya. adanya motor. Kalau Bang Dika tahu info dari sepupunya gitu. Nah, setelah kalian masuk di dalam motovlogger, ya kan? Apa ini yang kalian rasakan? Yang rasakan deg-degan terus Kayak apa masuk lagi? polisi ya? Iya, deg-degan. Iya, deg-degan. Karena gimana ya, perkenalan diri dulu kan. Oh, ada perkenalan gitu ya? Iya. Di pelonco juga ada? Iya. Hmm, Perkenalan diri Disuruh sebagai lari keliling member. SPN gitu ya? Ospek gitu, enggak Berenang Nggak ada. melawai Ospek, penajam ospek. gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. nggak ada. Ya lebih kayak harus pengenalan lagi, penyesuaian lagi sih gitu bang. Ketemu teman baru Supaya lebih gitu ya? akrab lah. Iya kalau orang betul. bilang. Kalau baru masuk kan asing banget. Iya sih, bener. Tapi asik ya sekarang ya kalau sudah di dalam motovlogger ini. Asik banget. Asik banget. Asik banget. Emang ngapain aja sih kegiatannya di motovlogger? Kalau aku lihat kan dari kalian berdua ini kan anak-anak muda ya. Kayaknya lulusan corona. Enggak ya? Iya emang betul. Serius lulusan corona kalian berdua? Corona. Iya. Tapi bukan aib loh ini ya. Nah, betul. emang Nah, betul. Makanya kalian masih muda-muda, berarti kan kalian punya SIM-nya kan juga baru ya. SIM, iya. Punya SIM juga baru, terus memberanikan diri untuk masuk ke dunia motovlogger yang katanya Dwika Yogi itu, katanya Dwika Yogi, motovlogger itu mempunyai misi yang memberikan edukasi kepada masyarakat gitu kan. Nah, kalian sebagai anak muda, terus kalian juga sebagai sudah menjadi ketua-ketua gitu kan, dalam menyampaikan edukasi itu, cara apa yang kalian tempuh? Gimana? Dari siapa dulu nih? Sembarang, bebas. Siapa yang nyaut aja dulu. Kalau dari edukasi sih ya lebih ke safety riding sih bang ya. Oke. Safety riding ya. Terus dari cara pengendara, terus apa lagi ya? Kelengkapan suratnya juga penting gitu. Karena kalau berkendara nggak ada safety ridingnya itu paling bahaya sih. Apalagi dari misalnya kita dari kilo 5 ya ke menuju kilo 50 itu kalau nggak ada safety ridingnya rawan crash gitu. Iya. Kalau dari Ilham sendiri? Kalau dari saya sama juga, untuk safety riding itu lebih diperketat lah. Kalau misalnya untuk San Mori itu sebenarnya kalau ada deker atau pelindung lutut itu dipakai, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tapi yang minimal pakai Harus ada, celana panjang, celana panjang jaket itu sangat penting, ya. minimal. Iya, sarung tangan. Sarung tangan. Tapi aku pengen tanya nih sama kalian. Kalian kan anak-anak yang berjiwa muda. Wih. Tunggangannya kuda besi nih ya. Kuda besi. Pasti ada dong rasa ingin geber motor kalian itu. Pasti. Pasti ada. Pasti. Iya. Itu gimana ketika rasa itu keluar sedangkan kalian punya misi untuk mengedukasi orang? Bagaimana cara meredam gejolak muda kalian itu, darah muda kalian gitu? Pasti ada saat-saatnya sih bang kalau mau kayak gitu tuh. Contohnya pada saat kita mau mendahului suatu kendaraan, tapi dilihat dulu ini. Dilihat dulu dari jarak maupun arah berlawanan. Nah
Nah, kita harus lihat dulu. Kalau misalnya udah kita bisa waktunya geber, geber. Tapi Ah. kalau enggak, ya jangan dulu gitu. Oh, Tetap pada barisannya. tetap ada perhitungannya ya. Iya, Ah. yoi. Kalau Ilham gimana? Kalau aku, kalau misalnya untuk digeber, kita lihat juga itu untuk pengendaranya itu salah atau enggak gitu loh. Ah. Kalau misalnya dia salah, kita klakson nggak bisa, ya sudah. Kalau menurut pribadi saya, main geber. Pernah nggak kalian kayak gitu di jancuk-jancuki sama orang ketika ngegeber-geber gitu? Kalau saya sih belum ada sih hal. Belum pernah ya? Heeh. Kalau dari Dika sendiri? Belum pernah sih ya. Tapi jangan sampai lah, ya, jangan sampai Jangan kalian, sampai. jangan sampai kalian menunjukkan arogansi jiwa muda kalian. Betul. Karena kan memang misinya teman-teman motovlogger adalah mengedukasi seperti itu. Betul ya. Nah, kalau ketika kalian menjadi ketua, sama nih pertanyaannya sebelum-sebelumnya Wow. nih. Kebijakan apa yang kalian ambil untuk untuk mengembangkan motovlogger Balikpapan? Dari zaman kalian masing-masing deh. Ham, lu ham. Kamu lu ham. Yang duluan, Ilham. Kalau aku ingin memperbesar Apanya ini besar komunitas motovlogger ini, memperbanyak membernya, Amazing sekali. memperbanyak membernya dan semakin solid itu aja, Gitu. semakin solid. Gak apa-apa sih kalau misalnya kita nggak bisa banyak juga nggak apa-apa, walaupun kita sedikit tapi yang penting solid itu aja. Oke. Kalau dari Dika? Kalau aku sih lebih mengenalkan kepada masyarakat Balikpapan buat motovlogger Balikpapan khususnya, jadi supaya ya bukan cuman karena nama aja gitu. Jadi ya betul-betul motovlogger memperkenalkan, wah ini loh motovlogger gitu. Pengendaranya sopan-sopan semua gitu. Safety riding semua. Dan kalian juga mempromosikan kota Balikpapan ya? Iya, secara nggak langsung gitu kan. Memperkenalkan kota Balikpapan. Wis. Kenapa nggak jadi duta wisata aja? Berat lagi tuh Bang kalau Itu berat lagi. Iya, berat lagi. Wih, tapi keren. Kalian anak muda punya potensi yang masih besar. Iya. Ya mungkin pesan saya sebagai orang tua, Orang tua sama anak gitu ya. ya hati-hati di jalan karena Iya. kalian ya jiwa muda itu agak susah dibendung ya. Iya, Ya, betul aku loh, dulu Pak. juga waktu pertama kali punya motor, Pasti pengen ngebut terus. iya benar. Apalagi motor sport ya. Nah itu sudah. Pengennya show off terus. Pengennya show off, padahal nggak ada gunanya gitu nah. Iya sih. Kalaupun kalian mau narik lawan jenis, toh lawan jenis juga ngeliat ngapain sih laju-laju gitu kan? Iya. Kebiasaan gitu tuh. Ilfil sih biasanya kalau cewek. Ilfil. Kalau kalian sendiri tunggangannya apa nih kalau dari Ilham? Kalau saya motor metik sih. Oh motor metik. Motor metik aja. Wah keren. Kalau Dika Bebek aja sih. bebek. Berarti kalau dia kayak wek, 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 wek. Wek iya. Wek gitu kan. Tapi itu nggak menutup kemungkinan kalian untuk tetap berkarya kan dengan begitu nggak ada yang lainnya motornya keren-keren nih. Enggak sih. Itu kan tergantung dari seseorangnya sendiri sih, Bang. Ah ini Iya. dia. Mau motor bebek, mau motor kayak contohnya Bang Ali kan, Nah. motornya yang begitu aja subscriber tinggi. Wih. Ya enggak. Emang kalau sendiri motornya? Motornya Abang Ali apa sih? Merek sebut gini. Sebut merek sini. Sebut aja dah apa-apa. Udah disponsori juga kita. Satria F. Satria. Itu kan Satria. penggemar ini kan pemuda semua kan. Ada anak SF ya. Iya. Woi. Pokoknya libas terus. Pokoknya dibahas terus. Weh. Tapi kalau paling jauh kalian kemana nih selama gabung di motovlogger Balikpapan? Paling jauh. Jangan bilang cuma sampai Samboja. WP paling kita San Mori ke WP. Warung paling panjang sih. Warung panjang itu Samboja, Kilo 50-an itu ya? Iya, 50-an. Penajam, Oh Penajam pernah. Samarinda. Samarinda aku sih belum sih. Cuma kalau misalnya Samarinda mungkin di angkatannya sebelum-sebelumnya lah, Iya. yang sering ke sana. Cuma kalau untuk di generasi saya sama Dika belum Ketunda terus soalnya. ketunda terus. Ketunda apalagi sekarang masa pandemi gini ya. Betul. Kalau di Mana zaman nggak bisa kemana-mana. Apalagi di generasi kemarin saya kan pas corona Ah. kebanyakan ketunda, San Mori ketunda. ya, pas kemarin juga mau ke Samarinda, mau silaturahmi gitu juga. Jalan amblas. Oh iya benar. Cuacanya juga nggak menentu kan. Hmm. Banyak tanah longsor ya akhirnya nggak jadi. Banjir juga di daerah sana gitu. Akhirnya. Tapi kalian dengan motovlogger kota lain itu saling berkesinambungan atau berkolaborasi nggak sih? Ya berkesinambungan ya. Iya. Ya lebih ini ya lebih apa ya? Koordinasi lah. Koordinasi gitu. Oh tetap ada komunikasi juga. Ya, jadi kalau ada MV Catering gitu Iya. diundang gitu. Kalau NV diundang. Di Bayawan pernah ada sih gathering motovlogger gitu?
Ada ya? Sempat. Tahun berapa? Tahun 2019 ya? 2019. 2019. Iya. Berarti itu di kepemimpinan Bang Ali. Oh, di kepemimpinan Bang Ali. Iya. Pernah kolaborasi gak sih kalian dengan kota-kota lain gitu? Belum sih, baru Samarinda aja sih kayaknya, Bang. Oh, tapi agak susah juga ya kalau zaman sekarang terus kita mau kemana-mana dibatasin. Iya. Mungkin kolaborasi secara online gitu. Kayaknya nggak efektif banget sih, Bang ya. Motovlogger kok tiba online kan. Iya. Tapi aku penasaran deh, gimana cara kalian mempromosikan Kota Balikpapan melalui motovlogger nih? Ya, seperti kayak Selain safety reading. lebih kayak ini sih, kayak kita buat konten tuh lebih mengenalkan aja sih. Tempat Bang. wisata. Tempat wisata atau jalan-jalan, misal jalan tikus ya di mana gitu kan. Mana daerah-daerah yang rawan polisi gitu kan. Ataupun yang aman dijalani gitu kan, dilalui gitu. Mana yang rawan banjir gitu kan. Iya. Gitu. Tapi kau punya kontennya di Instagram, di YouTube atau di mana? Di Instagram itu cuman singkatnya aja, di YouTube sih. Di YouTube. Nama channelnya? Promosiin dong. Oke, jangan lupa subscribe channel Raden Dika. Raden Dika. Raden Dika juga. Kalau Ilham, Jangan lupa subscribe MN Motovlog. MN Motovlog. Iya. Coba aku pengen denger kalian kalau ngebuka opening konten kalian masing-masing deh. Dari Ilham dulu, Kayak apa kamu kalau opening di kontenmu? Kalau opening Pakai gayamu dong, pakai gayamu. Masa opening sendiri lupa? Kalau kan, oke guys, balik lagi di Dibilang Channel. Kali ini kita Dibilang Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Woi. Kalau Dika gimana? Ilham. Ilham dulu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya MN Motovlog. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Oke, jadi kali ini kita jalan-jalan dulu seperti biasa. Kita jalan-jalan ke tempat yang gak ada tujuannya. Ayo, kalau Dika gimana? Kalau aku, halo guys, kembali lagi bersama saya di Raden Dika. Yoi. Kali ini kita akan menuju bla 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 gitu. Oh, jadi tujuannya. Tujuan atau enggak pada vlog kali ini kita akan kemana gitu. Nah, kalau sebelumnya kan si Bang Yogi sudah cerita, Bang Solek cerita, Bang Ali cerita. Sekarang kalian berdua nih, ada nggak konten kalian yang meletup? Bahasanya meletup, viral gitu. Enggak sih, enggak. Kalau aku sih kalau di YouTube yang meletup bukan motovloggernya, tapi lebih ke tutorial. Iya, jadi di kontenku tuh bukan hanya motovlogger aja sih, Bang, sebenarnya. Mix gitu. dia, Mix campur gitu ya. Tutorial apa? Tutorial masang saklar di motor. Saklar lampu. Masang saklar lah guys. Saklar lampu ya. Unboxing. Tutorial gas motor, tutorial Sunmori. Itu Yogi tuh ngolok-ngolok sekarang channelnya jadi channel tutorial juga lah. Iya. Beralih dari motovlogger. Dari unboxing sama tutorial juga sekarang dia. Larinya kalian ke sana semua. Kalau dari Ilham, Kalau saya belum ada sih yang meletup, belum ada. setidaknya yang banyak viewernya. Yang Lebih banyak banyak daripada viewersnya subscribermu gitu. Kemarin sih yang video Honda Bikers Day itu aja sih yang meletup lumayan. Sebenarnya kalau di YouTube banyak yang saya down kan videonya. Kenapa? Terlalu toksik. Banyak yang saya down kan videonya. Jadi yang saya tampilkan banyak yang saya privat gitu. Saya private. Jadi ya yang saya tampilkan cuma satu aja dulu. Oh, baru satu. Tapi kalian pengen gak sih ke depannya motovlogger ini bener-bener menjadi kiblatnya teman-teman untuk gimana caranya kita tuh berkelakuan baik di jalan raya gitu? Pengen gak sih itu diarahkan ke sana motovlogger Balikpapan ini? Pasti pengen Pasti sih, Bang. pengen. Pasti Pengen banget. Cuman ya tinggal anak-anaknya lagi ya mau nggak diarahkan gitu. Iya. Seperti calon membernya. Soalnya ya kalau calon member apalagi sekarang calon membernya masih labil ya. Susah juga, Bang. Masih Soalnya ya banyak juga calon-calon member yang masih belum ada surat berkendara gitu kan. Jadi
meskipun masih calon member, cuman kita tahan dulu untuk Iya. calon member, bukan member. Iya. Oh gitu. Iya, sebenarnya sih ya berat juga untuk dijadikan calon member karena belum ada surat berkendara itu. Cuman ya udah gitu. Semuanya terlanjur gitu. Wih, semua sudah terlanjur teman-teman. Wah, apa lagi ya? Aku bingung nih ngomong sama anak-anak muda ini karena aku jiwa mudaku sudah rada menghilang ya. Jiwaku dulu yang suka geber-geber juga gitu tuh, Sudah. agak-agak memudar gitu ya. Udah mulai tobat gitu Bang ya. Iya, benar. Oke. Dika dan Yogi, Dika dan Yogi lagi kan. Dika dan Ilham. Emang kegiatan kalian selain bikin konten di motovlogger, kegiatan sehari-hari kalian apa sih? Kalau sekarang sih apa ya kegiatan sekarang itu kerja sih Bang. Oh, kerja. Kerja. Iya. Sebagai apa? Helpdesk. Apa? Helpdesk IT. IT helpdesk. Oh, helpdesk. Ya. Kalau Ilham? Kalau saya driver online. Wis. Bagus tuh, harusnya kamu sambil ngedriver, Ngevlog ya. sambil ngevlog. Maunya Nah, begitu. kasih intercom antar driver dan penumpang kan. Kan rame dulu kayak gitu Oh, ya. iya. Berarti tinggal carikan driver car. Oh, driver mobil. Iya. Oh, cocok bikin podcast dalam mobil. Ya. Iya sih, maunya Car begitu. vlog ya. Car kan? vlog. Nebeng Ilham. Cuma budget untuk kamera belum memadai. Pinjem sama yang lain. Yang lagi vakum-vakum pinjemin aja itu. Mantap. Ya kan? Aku Rencananya sih memberi maunya inspirasi begitu. kepada kalian ini. Betul. Masa Yogi aja yang mau buat car vlog dia bilang, tapi udah jadi kayaknya. Rencananya sih Wacana. mau buat konten begitu sih. Oh gitu, rencananya gitu ya? Mau Nah, buat itu bagus konten tuh. prank penumpang atau gimana Oh gitu. jangan, nanti kau malah dapat penumpang. Maksudnya Kamu ketularan Leo, kamu ngeprank. Kau kebanyakan ketaruh sama Satria ngeprank. Aduh. Tapi teman-teman, mereka ini di belakang kamera juga sebagai editor-editor YouTuber terkenal di Balikpapan loh ya. Wih, amin. Nah, subscriber berapa sekarang? 5.000. Wih, amin. Wih. Enggak sampai 5.000, enggak sampai 1.000. Masih dikit. Oh, masih dikit. Ya, kalau Ilham tidak nyampe 1.000. sama saya juga. Oke, makanya sih aku tujuanku ngajakin teman-teman konten creator ini podcast ya, kita saling ngebangun, saling ngebantu teman-teman. Ya intinya kita ngemajuin Kota Balikpapan sih, betul. kan? Dari teman-teman motovlogger. Tujuan kita berkumpul ya memperkenalkan Kota Balikpapan sih. Iya, karena kita sebagai penyangga ibu kota negara. Asik. Yeay. Jadi kah? Katanya sih jadi. Oh, tapi karena corona nggak tahu nih jadi apa. Tapi dengan adanya dengan adanya wacana itu, persiapan kalian sebagai motovlogger tuh apa sih? Nah, Wow. ada aja bahasannya. Ada aja ya. Ayo gimana? Apa nih? Apa ya? Ketua sekarang. Ketua sekarang. Waduh, saya ngeles. Dibahas kata dia lo ngelesin dia. Kalau sekarang sih belum sempat pikir di situ ya, apalagi lagi corona begini, terus ya kegiatan juga dikurangin kan, apa-apa event juga udah ada sekarang, jadi ya terbatas sih Bang. Jadi belum ada pikiran sampai ke situ. Belum ada dulu. kepikiran. Belum ada. Tapi siap nggak sih kalian kalau nanti bener Indonesia Balikpapan bener menjadi penyangga ibu kota, kalian sudah siap nggak sih Insya Allah, siap. sebagai insan muda kota Balikpapan? Siap banget. Siap sih. Kan bakalan ada gempuran-gempuran, kita bakalan kena bonus demografi tuh ya, dari Jawa, dari mana datang ke sini Iya, semua betul. untuk. Nah, sebagai pemuda asli kelahiran Balikpapan semua kan? Yoi. Kelahiran Balikpapan. Nah, sebagai pemuda asli, gimana nih cara kalian untuk mempertahankan kota kalian? Nah, kita kasih pertanyaan yang agak sulit untuk anak-anak muda. Ini- biar mereka berpikir. Ini sulit banget ya kalau bicara tentang kota ya. Iyalah. Sama tahu didotor sama Pak Wali kan. Ada jawaban bantuan dah ini. Ada pada friend, aks di audiens. Enggak ada. Wah. Apa ya? Motovlogger yang lama aja enggak berani jawab coba. Apalagi saya. Apalagi muda-muda ini, harusnya yang muda lebih banyak Wow, pemikirannya, lebih berwawasan luas. Ayo coba. Apa yang pengen nanti kalian tampilkan untuk ini loh Balikpapan? Pariwisata. Hah? Pariwisata. Oh, Pak. Yang jelas. Dengarku tadi papale. Aku dengerin artis malah. Iya. TikTok. Ya, kalau dari Bang Yogi ya betul aja sih, pariwisata ya pasti ya. Terus itu apa ya?
Oke, dari sisi pariwisata, memang si pariwisata di Kota Balikpapan ini memang harus lebih banyak di up ya, karena Iya. memang Balikpapan ini sebagai salah satu kota yang pinggir pantai harusnya kita mungkin bisa berkaca ke Singapura. Ya, karena Balikpapan ini adalah kalau bisa dibilang Balikpapan ini adalah miniaturnya Indonesia. Miniatur Indonesia. Karena semua suku segala macam budaya Banyak di sini ya. ada ya. Iya betul. Sebelum miniaturnya Indonesia, miniatur Jakarta lah. Iya Ya kan, kalau Lebih Indonesia terlalu besar ya. terlalu besar. Kita miniaturnya Jakarta, kita sudah masuk ke kota minipolitan. Politan. Nah, 24 jam tanpa henti gitu kan. Betul. Kalian aja di sini sampai malam. Karena banyak aktivitas. Nah, Berjam-jam tuh pasti ada aja aktivitas. wih, luar biasa. Apalagi kalian sebagai kaula muda, kami berharap sebagai yang tua ini Janganlah Bang, jangan jemput tua juga. berumur. Kita berharap sama anak-anak muda ini, teman-teman. Kita berharap sama mereka ini sebagai penerus-penerus generasi yang bisa benar-benar memberikan sesuatu yang positif buat keluarga, negara, bangsa, agama, dan ya syukur-syukur mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Amin. Dimulai dari membuat konten-konten positif, menyampaikan aspirasi-aspirasi melalui video. Betul. Wih, keren ya. Jadi misalnya, wih jalanan di sini berlubang. Wih, awas gitu kan. Kapan dibaikin? Jadi orang pemerintah nonton kan, oh Iya. jalan yang bolong harus diperbaiki. Ternyata pas dilihat di-upload 1 tahun yang lalu. Sampai sekarang jalanannya masih jelek. Aduh. Aduh. Jadi yang salah siapa itu ya Bang ya? Hah? Yang salah siapa jadinya? Yang punya konten. Kurang di blow up. Oh, kurang di blow up ya. Kurang promosi ya berarti ya. Jadi gitu. Jadi saling mendukung satu sama lain. Iya. Tapi kalau di motovlogger sendiri, kegiatan sekarang di masa pandemi ini apa? Kalau kemarin kan sering touring, San Mori. Ya. Nah, kalau pandemi, apalagi isu-isunya Sabtu Minggu Nah, itu. dibatasi, kalian ngapain? Kalau waktu kemarin COVID ya, Mhm, itu sebelum ada pembatasan mhm. ya kami jalan aja seperti biasanya San Mori. Oh, gitu. Cuma agak lebih jarang. Ya. Tapi tetap jalan sampai sekarang masih tetap jalan. San Mori tetap jalan. San Mori. Cuma jaga jarang. Sekali jalan tuh berapa orang? Wah, banyak sih Bang. Biasanya dari Satu kota. atau RT jadi ya. Keliling ya dari Manggar ke dari Manggar ke Kampung Baru gitu kan. Banyak sih Bang. Jadi bukan hanya motovlogger aja maupun tapi juga dari rider-rider lain juga. Jadi yang dari- join. yang join, Gabungan. yang suka riding gitu kan. Jadi yang dia misalnya punya waktu hari Minggu gitu kan, pengen riding ya pada gabung di kita. Jadi kayak lebih universal sih gitu. Oke, keren. Ilham, ada yang mau disampaikan? Buat yang di luar motovlogger lah, Wah, yang bilang banyak motovlogger itu ugal atau apa, Salah. itu sangat salah. Dan banyak yang bilang motovlogger Balikpapan itu banyak yang membandingkan CC. Motovlogger Balikpapan tidak sama sekali membandingkan CC. Tuh, dengar. apa membandingkan CC? Iya. Oh. Jadi ada yang bilang disangka moge semua Iya, gitu ya. sangkanya harus motor 150 ke atas semua yang boleh join itu salah. Enggak sih. Oke, coba rekrut teman-teman baru Iya. di sini. Ayo, rekrut coba. Nanti ku jadikan thumbnail. Ayo, siapa ketuanya sekarang? Aku. Aduh. Coba gimana caranya merekrut kalian teman-teman untuk gabung di motovlogger? Nggak usah harus direkrut sih Bang, karena itu dengar sendiri sih, tahu sendiri sih. Ini bukan kayak perusahaan soalnya. Betul. Dan digaji kalian di sini. Iya. Itu kalau kita mau gabung ya monggo, kalau Dari enggak hati sih nggak sendiri apa-apa. lah. Betul ya. Dari hati Niat. keren. Iya. Dewasa sekali jawabannya. Yang tua-tua ini nggak kepikiran kesana loh. Oh iya. Waduh. Mikir mulai lagi sudah. Nikah kapan? Waduh. Wih. Jadi di belakang kamera ini yang sudah nikah siapa? Nggak ada. Anak motor kok. Soleh. Nikahnya sudah tidak kawin. Padahal kebalik. Wadaw. Kalian yang di belakang ini, kalau kalian nggak tahu ya, di belakang kamera ini pada senior motovlogger nontonin anak-anak muda ini. Sekarang coba aku pengen tahu, ada nggak sih di belakang kamera ini pengen nanyain mereka yang sebagai anak-anak muda ini? Wow. Ayo, Wah. coba tuh. Dua-duanya kena ini. Ayo coba Waduh. tetuanya mau ngomong tetuanya tuh. Enggak, bukan ketua Om. Founder. Foundernya mau ngomong. Astagfirullah, enggak, saya rendahan aja di sini. Wih. Nah, jadi di sini buat Ilham, ini skakmat banget sih. Ham, kenapa sih Ham?
Apa kecolongan? Nanti kok bisa ada Bablasan. bablasan. Wih, bahasanya bablasan. Ini ya, apa namanya Bang Ali? Bablas apa yang bocil-bocil atau anak-anak di Hmm. bawah umur itu buat kritikan sih. Ya. Oh. Kalian pertanyaan gitu, kenapa kok bisa? Kalau untuk Raden Dika sendiri, menurutmu kinerja dari kamu ikut motovlogger nih, kira-kira apa yang harus dibenahi? Kayak misalnya kita terlalu ugal di jalan, karena kadang di suatu sisi kita di jalan pasti ada yang ugal. Pasti. Itu gimana cara negurnya? Karena tuh banyak tuh di Arisan Mori yang terakhir aja begitu lah. Jawab. Oke, silakan dijawab. Nanti ada dari Bang Ali lagi, Bu. Lebih dalam lagi. Pendadaran ini kalian. Wah, kayak di ospek jadi ini Di ya. ospek ya. Ya, oke, gimana Bang Ilham? Apa sih maksudnya kebocoran apa ini? Kemarin tuh yang join di MV, bukan join sih sebenarnya, dia belum jadi member, Aha. masih jadi calon Calon member. member. Aha. Nah, saya kira itu sudah punya SIM, kayaknya belum ada. Oh, Iya. banyak. Ada Lumayan. juga sih, Ada ada beberapa orang doang. Oh gitu. Di bawah 10 lah. Di bawah 10. Cuma yang di salah satu member itu ada. Hmm. Nah, di situ saya kecolongannya. Emang kejadian apa yang mereka bikin ulah kah apa gimana? enggak sih. Enggak ya, cuman Nggak sampai. Bukan ulah sih, enggak berulah sih, cuman dia enggak sih. yang saya kecewain itu kok bisa ya masuk di suatu komunitas yang Iya. sudah ibaratnya kenal gitu kan. Kok sampai nggak ada melengkapi surat-suratnya, belum ada surat-suratnya Mbak. Oh. Jadi ya pas kemarin datang itu yang mau join bocil semua. Iya. Oh, gitu. Rata-rata bocil. Bocil semua. Ya bukan kita ini ya apa ya ibaratnya menjudge bocil-bocil enggak, cuman kan ada saatnya kalian bisa join gitu. Oh, betul. Tapi kan dengan begitu sorry to say ya. Jadi motovlogger itu terkenal dong jatuhnya kan? Terkenal Di kalangan bocil. Di kalangan bocil. Habis diangkat dijatuhkan lagi. Iya, saya. Ya setidaknya kalian mendapatkan respon. Iya, Walaupun dari anak-anak lah seperti itu ya. Cuman yang kita takutkan itu pada saat nanti berkendara dia entah cuman ingin mampang nama kah atau berkendaranya benar. dia toksik kan, pengen show off katanya Bang Ali gitu kan gitu. Benar. Oke. Terus takutnya pas lagi kita San Mori riding jauh ada crash, itu yang kita takutkan Bang. Iya karena mereka juga belum bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri Betul. jatuhnya. Nanti yang Tambahan nggak? Ya, silakan. Sebenarnya sih ikut San Mori harusnya persetujuan orang tua juga, walaupun kita yang besar-besar kan juga pasti Iya. ikut orang tua. iya Oke. Ditakutkan mereka pas ikut San Mori ini ada kejadian soalnya di luar sana ya di sini lah pokoknya. Oke. Itu dia nggak izin sekali sama orang tua. Nah, akhirnya dia crash, orang tuanya panik. Kan yang jadi kasihan kan orang tua, kalau orang tua punya penyakit. Iya. Makin parah. Sudah anaknya begitu, orang tuanya juga kena shock kan. ya Jangan sampai itu terulang lagi sebenarnya sih. Wah, Iya. luar biasa. Itu apa pelajaran lah. Pelajaran ya. belajar. Oh, berarti kalau kalian mau San Mori berarti harus San Mori ataupun touring atas persetujuan orang tua. Lah kalau aku atas persetujuan istri. Iya, karena ada istri istri. Oh, ini ngolok ini. Exactly. Iya benar. Yang penting izin lah. Iya benar. Sama orang rumah itu aja. Iya benar sih. Karena kalau ada apa-apa tahu siapa yang mau dihubungin gitu kan ya. Oke. Siapa aja dia jelas. Iya. orang. Oke. Terus tadi si pertanyaannya pertanyaannya Yogi ke Dika tadi apa tadi? Lah, Apa Oh, tadi ya? apa yang harus di-filter? Iya, apa Ini yang ya. harus Apa yang harus upgrading dari motovlogger ini apa? Kalau aku sih lebih difilter ya, lebih difilter dari sisi usia, pastikan kesiapan maupun surat berkendara gitu kan. Ya pokoknya difilter lah ya, secara ininya kan. Terus lebih di up lagi pembelajaran safety riding gitu sih Bang. Oke. Iya, karena ya banyak yang terutama bocil-bocil ataupun yang pengendara lain yang baru masuk itu tuh ngikut aja gitu, tapi tidak tahu dia tanda rambu-rambu kayak tangan, kaki turun itu apa gitu kan. sinyal Terus berkendara. Sinyal berkendara betul. Iya. Nah, itu masih belum tahu. Jadi ya kalau bisa ya ditingkatkan lagi gitu pembelajarannya. Cuman karena pandemik lagi jadinya itu semua tertunda gitu. Oke, keren. Tapi pernah nggak sih kepikiran sama kalian itu pengen ngadain semacam mini seminar
kepada anak-anak SMA atau anak-anak ya anak SMA lah yang ibaratnya sudah megang motor dan punya SIM, bagaimana caranya berkendara dengan baik dan benar gitu. Nanti kalau kolaborasi dengan Polantas atau apa gitu, pernah sih melakukan hal itu? Belum ada sih Bang, cuman kayaknya Pernah? oh pernah ya. Oh. Pernah ya. Terima kasih Mas Yogi atas bantuannya. Soalnya Ilham pasti lupa. Waktu itu sibuk. Oh gitu. Oh, ini Lupa, Hari ya, Bang? nah, kalau di masa pandemi gini kan bisa juga tuh masih kalian melakukan itu dengan cara online. Bisa sih, cuman Setidaknya itu untuk Oh itu ada aku menaikkan- itu. Kok gegas sih? Ada aku itu. Iya. Yang ngurus semua ke Polres. Iya, maksudnya Oh. di masa pandemi kayak gini kan nggak menutup kemungkinan kalian juga masih bisa apa ya ngebuat hal tersebut walaupun dengan Virtual menggunakan gitu. online gitu. ya sih bisa sebenarnya. Cuman masih belum tahu aja sih kalau langkah-langkahnya kayak mesti gimana dulu gitu. Oh. Iya, paling harus ngomong sama para senior nanya sama senior. Oleh senior yang ada di belakang. Ajarin, ajarin. Iya. Jadi anak-anak muda ini harus dibina, seakan Dibina. dibina bagaimana caranya mereka untuk ngebuat konten yang benar-benar positif dan benar-benar ngebangun untuk para pengguna jalan seperti itu. Oke. Berapa nih? Oh, sudah cukup lama. Kita kasih, ada lagi yang mau ditanya enggak? Tanya saja Bang. Masukan Bang Ali? Buat Ilham? Oh gitu, Ham. Karena tandanya kalau orang kritik itu tandanya ya biasa ya sama kita. Oh. Selesai dong. Oke, jadi menurut Oh, belum selesai, belum selesai. belum jadi selesai. jadi gini dong. kita ngasih tahu. Ya kita harus terima itu dan itu bagus. Justru kalau aku justru senang dikritik daripada dipuji. Oh, Iya, iya. betul. Tapi tetap kritikannya kritikan yang membangun Bang ya. Ya. Iya. Jadi buat teman-teman ya memang sih jiwa muda itu memang ada. Iya, Cuma kalian pasti. juga harus mendengarkan apa kata orang yang lebih senior lah Iya, ibaratnya seperti biasanya itu. ada kayak egoisan sendiri gitu Bang. Betul, aku juga pernah mengalami hal itu, Oh, iya. gitu kan. Selalu ditegur sama orang, Iya. dipukul orang pun pernah gitu ya. Karena saking nggak bisa diingatkan lagi, dipukul orang akhirnya gitu ya. Soleh banget. Ingat Le. Oke, Datangin. oke itu aja. Mungkin itu nggak cuma untuk kita, juga untuk pribadiku, juga untuk teman-teman yang lainnya. Iya. Kritik itu adalah apa ya? Ibaratnya omongan orang itu adalah cerminan kita di sosial. Nah, ketika kita dikritik orang berarti ada yang salah nih dari diri kita. Nah, itulah yang menjadi pelajaran kita untuk memperbaiki diri, bukan melawan, tapi kita harus memperbaiki diri agar kita menunjukkan, ingat, pembalasan yang terbaik adalah dengan prestasi. Betul. Ya kan? Jangan sampai kalian membalas dengan juga kesalahan yang sama. Tapi balaslah dengan prestasi karena itu yang bikin orang lebih sakit hati gitu kan. Wih. Wih. Wih, aku bisa ngomong. Ini gitu. Oke. Penutup aja deh. Wih. Dari Ilham dulu, apa yang pengen disampaikan kepada teman-teman untuk hidup lebih baik lagi? Apa ya? Jadilah diri sendiri gitu. Wih, jadilah diri sendiri. Jangan ngikutin orang lain, belum tentu orang lain mau ngikutin kamu. Itu aja. Wih, keren. Singkat tapi max. Dari Dika? Aku belum kepikir siapa ya. Lebih mengalir aja sih Bang, lebih mengalir. Aha. Tetap merendah meskipun kita berada di setinggi-tingginya langit. Karena kita tidak tahu ke depannya nanti bakal ada di bawah. Karena roda kehidupan tuh selalu berputar. Betul, iya, betul. Iya, betul. Keren. Wis. Kali ini aku kasih tepuk tangan asli. Woi. Merendah untuk meroket. Iya. Jadi benar, ketika kita berada di atas, jangan mendongakkan kepala kalian ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Takutnya kesandung itu aja. Iya. Iya kan betul kan? Iya kesandung pohon. Iya, kalau kesandung jatuh susah lagi bangunnya nanti kan. Dan kalau sudah di atas ya kan, jangan apa ya? Star syndrome itu aja. Star syndrome betul. Jangan star syndrome. Karena ingat, semakin tinggi pohon, maka anginnya juga semakin Makin kencang. kencang. Iya. Jadi ya itulah pokoknya intinya ketika kalian sudah berada di atas, jangan lupa yang di bawah. Karena kita semua berasal dari bawah. Betul. Kita semua berasal dari bawah.
Wih. Dari nol. Karena nggak mungkin dari atas kalau nggak dari bawah dulu kan. Ada yang dari Betul. atas. Apa? Warisan. Kewarisan sih, anjoy. Betul. Lah kan langsung tuh. Iya langsung ya. Iya langsung betul. Tapi kalau udah bisa diatur juga jatuh. Jatuh Iya, juga. jatuh juga. Habis ya kan. Oke deh, terima kasih Bang Dika, terima kasih Bang Ilham. Sama-sama. Keren banget ya. Kalian sebagai anak muda, Wih. bisa menginspirasi teman-teman, apalagi penonton-penonton kita. Mayoritas adalah anak-anak muda. Iya, betul. Semoga mereka yang menonton, yang mendengarkan obrolan kita pada hari ini Ya. bisa termotivasi hidupnya untuk hidup lebih baik lagi Yap. dan berkendara lebih baik lagi kalau di jalan raya. Betul. Kalau ketemu anak-anak ini, anak-anak. Jangan lupa Kalau ketemu disapa. teman-teman ini jangan lupa disapa. Disapa. Karena sama tahu. Oh ya jangan lupa juga di-subscribe channelnya dia. Apa tadi Iya. channelnya? Channel Raden Dika. Raden Dika dan Iya. MN Motovlog. NN Motovlog. Oke, jangan lupa juga Parah, subscribe di Bilang Channel terus sama teman-teman yang di belakang tadi. Nanti Ya. aku tulis semua di kolom deskripsi. Siap. Oke. Kalau kalian suka dengan obrolan kita pada hari ini, klik aja tombol like-nya, tapi kalau nggak suka berarti Haters dong berarti ya. tersedika. Haters ku. Oke teman-teman, terima kasih Bang Dika, terima kasih Yo, Bang Ilham. sama-sama. Terima kasih sudah mau diundang ke sini jauh-jauh, Woi, kehujanan. Terima kasih juga. udah Nyasar. diundang. Pengalaman sih, pengalaman. Pengalaman harusnya tadi di vlogin ya. Wah, Di kita vlog nyasar juga, guys. di vlog tadi. Oh, di vlog juga. Dalam Kelihatan. vlognya. Kelihatan ya? Walaupun gelap kelihatan ya? Ya mudah-mudahan kelihatan sih Bang ya. Amin. Kita lihat aja nanti hasilnya. Oke, kita tunggu di channelnya Bang Dika. Siap. Oke, thank you semuanya. Thank you yang Thank sudah you. nonton. Thank you yang sudah mantengin kita sampai sepanjang ini. Wih. Terima kasih. Thank you semuanya. Siap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Terima kasih dukungan kalian selama ini. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Sampai jumpa.